Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Regina Nabila Putri dengan NIM 2130304047 dan Zilvia Zefa dengan NIM 2130304063 yang akan membahas tentang program dan metode yang diterapkan pada perpustakaan anak dan remaja dengan mata kuliah sumber literatur anak dan remaja dan dengan dosen pengampu Rika Jufriazia Manita MKom. Baik, materi yang pertama yaitu perpustakaan anak dan remaja. Menurut definisi, perpustakaan anak dan remaja diadakan untuk menarik pembaca golongan anak sebanyak-banyaknya karena minat membaca haruslah ditanamkan sejak dini. Hal yang membedakan perpustakaan anak dan remaja dengan perpustakaan umum selain koleksinya adalah layanan atau kegiatan rutin yang berlangsung di perpustakaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca pada anak. Yang pertama yaitu masih rendahnya kemahiran membaca siswa di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan tim Program of International Student Assessment, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas menunjukkan kemahiran membaca anak usia 15 tahun di Indonesia sangat memprihatinkan. Yang kedua, sistem pembelajaran. Indonesia belum mampu membuat anak-anak atau siswa ataupun mahasiswa harus membaca buku, mencari informasi atau pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan. Dan yang ketiga yaitu banyaknya jenis hiburan, permainan atau game dan tayangan TV. Hal tersebut mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai program perpustakaan anak dan remaja. Dalam pemaparan kami memaparkan beberapa program yang dapat dilakukan pada perpustakaan anak dan remaja. Yang pertama yaitu mendongeng, di mana pustakawan anak perlu menyusun program mendongeng dengan menetapkan jadwal pelaksanaan yang tertentu. Biasanya mendongeng ini berasal dari buku-buku koleksi yang telah disediakan di rak-rak di perpustakaan dan akan dibacakan atau didongengkan oleh pustakawan kepada anak-anak yang berkunjung. Yang selanjutnya yaitu pertunjukan film. Pertunjukan film untuk anak-anak biasanya berupa film dokumenter tentang flora, fauna, alam sekitar, tentang negara, penemuan ilmiah, angkasa luar, agama, dan lain sebagainya yang sekiranya menarik perhatian bagi anak-anak. Yang selanjutnya yaitu permainan yang mengedukasi sekaligus menghibur. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sebagai anak-anak mudah bosan dengan kegiatan membaca sehingga diperlukan kegiatan selingan dengan pengadaan alat bermain seperti papan seluncur, ayunan, jungkit-jungkit, dan lainnya dapat mengasah perkembangan saraf motorik halus anak-anak. Serta alat permainan kecil yang edukatif dalam jumlah yang tidak terlampau banyak sehingga kegiatan tetap berfokus pada perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu program tahfiz. Mungkin sekarang kita menyadari bahwa banyak orang tua yang tertarik untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan tahfiz dan Al-Quran. Kualitas pendidikan tahfiz berikan oleh sekolah merupakan faktor penting dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berkeyakinan tinggi. Hal ini jugalah yang mulai dicoba dalam lingkungan perpustakaan dengan melakukan amalan pagi, penjadwalan hafalan, kelompok anak yang untuk menghafal, introspeksi diri pada anak-anak, dan bahan pembelajaran lainnya yang dikira mampu membantu dalam mengatasi hambatan dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai metode perpustakaan anak dan remaja. Salah satu metode yang diterapkan adalah metode tidak berbasis bacaan atau non-literature based program. Beberapa contohnya sebagai berikut. Pertama, kunjungan berkelompok. Peneliti menemukan bahwa layanan kunjungan berkelompok telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di beberapa perpustakaan. Karenanya, layanan yang diberikan adalah pelayanan di sepenuh hati, maka semua pihak penerima layanan merasa senang dan terpuaskan. Selain itu, sedikit pemustaka yang tahu dan pernah mengikuti kunjungan berkelompok. Namun meskipun hanya sedikit, kunjungan berkelompok paling dipercaya akan dapat meningkatkan minat baca pada anak. Yang selanjutnya yaitu pojok kreativitas. Dalam hal ini disayangkan bahwa pojok kreativitas
memiliki peminat yang paling sedikit dari semua metode yang telah dipaparkan. Sedikit pula yang menilai atau yang meyakini bahwa metode pojok kreativitas dapat meningkatkan minat baca pustaka. Selanjutnya, permainan edukatif, komputer, dan ruang bermain. Menurut pengamatan, masih terdapat pemustaka ruang baca anak yang tidak mengetahui keberadaan metode berikut. Media promosi lain untuk mempromosikan program permainan edukatif adalah brosur. Namun, tetap saja tidak banyak yang mengetahui program ini seperti program lainnya. Perihal lain yang harus dipastikan ialah memastikan bahwa sarana bermain dan sarana komputer dapat selalu digunakan setiap saat. Maka dari itu, pustakawan dituntut untuk dapat tanggap dan cepat dalam mengatasi masalah, mengingat bahwa terdapat pemustaka yang berasal dari kalangan yang berbeda-beda.